Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Haleluya. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat, engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan dalam Keterangan 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong lagi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Puji nama Tuhan, di hari ini kita kembali, di pagi ini kita kembali mendengarkan firman Allah. Sebelum kita berangkat bekerja, kiranya Tuhan bisa memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, karena kuasanya yang menyertai setiap hidup kita. Haleluya, haleluya. Semangat pagi, semangat Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, sehingga kemenangan demi kemenangan yang akan kita peroleh ini menunjukkan kemuliaan bagi Yesus, Sang Juru Selamat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan. Satu kesempatan itu berharga bagi kita. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Daniel 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, sebab gambus serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, rujuklah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan judul kita adalah, ini akan saya bawa 2 kali, hal-hal yang tersembunyi dalam firman Allah yang akan kita lihat. Dan judulnya ada One More Chance, atau satu kesempatan lagi. Saya masih ingat waktu saya SD yang kelas 6 dalam pertandingan taksi. Ya. Biasanya yang terakhir itu punya kesempatan sampai 3 kali. Dan tim saya kalau tidak bisa memikul bola dan pengikut itu bisa kembali lagi, itu pandulannya cukup bagus, dan itu akan kalah. Nah, jadi 2 kali gagal, dan satu kesempatan lagi yang saya punya, dan kemudian satu kesempatan itu saya gunakan dengan konsentrasi tingkat tinggi dengan harapan tim saya menang, dan harapan itu bisa terwujud, dan orang-orang telah memberikan semangat, motivasi supaya konsentrasi tinggi. Dan kemudian saya memukul bola kaki itu. Kemudian apa yang terjadi? Saya memukulnya sekuat-kuatnya sampai melewat batas pagar dari sekolah. Dan pada akhirnya mereka harus mengambil bola itu, dan saya dengan gelenggang sambil berlari kepada pertama dan kemudian pulang kembali. Dan tim saya yang ada di belakang semua itu, yang ada di paling ujung,
semua kembali. Wow, itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Biasanya kan kalau ditinggalkan apos, itu bisa dibom istilahnya. Tapi karena bola sudah ada di luar lapangan, nah itu sangat kecil kemungkinan bisa ngebom tempat bisa tempat awal lari itu. Dan itu sangat-sangat menyenangkan. Dan itu sangat berkesan. Karena apa? Itulah pukulan terbaik yang pernah saya lakukan selama bermain sampai sejauh itu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada satu kesempatan kita menggunakan kesempatan itu untuk hal yang kepentingan kita atau kepentingan orang lain. Dan di sini kita lihat dari Sadrak Mesa Abednego, Raja memberikan satu kesempatan lagi. Sebenarnya tidak ada kesempatan bagi orang-orang yang sujud menyembah, yang tidak sujud menyembah patung emas buatan raja, dan itu tidak ada ampun. Itu sebabnya semua, baik itu wakil raja, wakil menteri, wakil-wakil pejabat-pejabat, semua sujud, terkecuali si Sadrak Mesa Abednego. Nanti kita akan bahas dan lihat di mana saat itu. Nah, lalu kemudian setelah terjadi hal yang demikian, mereka mengambil SMA, ya saya mau katakan begini, SMA mempunyai satu kesempatan lagi untuk bisa bebas, dan kita melihat pilihan mana yang akan mereka lakukan. Dan Alkitab mengatakan mereka memilih untuk taat pada Tuhan. Saya bukan bicara itu, tapi saya berbicara soal yang pertama SMA itu Sadrak Mesa Abednego ya. SMA telah tidak berkata kami akan sujud menyembah walaupun tidak sungguh-sungguh menyembah patung buatan raja atau patung emas. Kan biasa orang berkamuflase, supaya ya kita cintalah ya, sama-sama baik ya, sama-sama nolong gitu ya. Saya selamat, kamu senang gitu. Tapi mereka tidak memilih untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan kita SMA tidak berkata kami tidak penyembah patung, tapi demi hidup kami ini kali ini tidak apa-apalah ya. Artinya kami akan minta ampun kepada Tuhan. Jadi saat mereka memikirkan keselamatan mereka supaya mereka sujud menyembah, itu akan membawa ke konsekuensi kematian kalau tidak sujud menyembah. Nah, untuk itu mereka Sadrak Mesa Abednego tidak berkata kami tidak penyembah patung, tapi demi kami, demi hidup kami kali ini tidak apa-apa. Ini ada suatu hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan, tetapi memang Daniel tidak melakukan itu dan tidak mengambil sikap seperti itu. Yang ketiga, SMA tidak berkata bahwa Tuhan tahu keadaan kami dan raja harus ditaati karena raja sangat berkuasa. Jadi yang ketiga, bahwa Tuhan tahu keadaan kami. Kami ini bukan orang yang punya mau taat sebenarnya kepada raja, tapi kan Tuhan tahu situasi. Kami dijaati, kami ada di bawah jajahan, kami ini budak. Nah, harusnya kami menjadi budak, tapi kami bisa menjadi pejabat-pejabat itu. Tidak seharusnya kami taat kepada orang yang memberikan. Tapi tidak itu. Ya, mereka tidak berkata Tuhan kan tahu keadaan kami. Tidak. Tapi mereka mengambil sikap untuk taat. Yang terakhir, SMA tidak berkata
SMA tidak berkata bahwa yang menggantikan kami, kalau mereka istilahnya orang, kan kalau mereka mati, mereka akan digantikan oleh orang-orang yang tidak percaya atau orang yang tidak beriman, dan itu akan merugikan, akan merugikan, akan merugikan mereka dan merugikan teman-teman yang ada sama dengan mereka di pembuangan. Jadi dia berharap dengan demikian dia bisa melakukan pertolongan bagi orang-orang yang mungkin dengan kedudukannya, dengan posisinya, mereka bisa melakukan yang terbaik. Tetapi mereka memilih untuk tidak melakukan itu. Mereka memilih untuk taat walaupun raja sangat, dan raja akhirnya membuang mereka ke dapur, dan kemudian mereka dibebaskan oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Mereka lebih memilih untuk taat kepada Tuhan, untuk takut akan Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Allah. Dan sekalipun Tuhan yang disembah, kata mereka tidak mampu menolong kami, apabila Tuhan Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuhan. Ini sebuah sikap hidup. Walaupun Raja memberikan mereka posisi secara manusia, tetapi kalau dari iman, kacamata kita itu bukan Raja yang memberikan, tapi itu karunia Tuhan yang diberikan melalui Raja. Haleluya. Jadi satu kali kesempatan yang diberikan kepada mereka tidak mereka gunakan untuk kejahatan, tapi mereka gunakan untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Walaupun mereka tidak tahu akibatnya, tapi mereka tahu konsekuensi dari segala perbuatan mereka. Dan Tuhan menolong mereka dan memberikan yang terbaik. Dan akhirnya mereka diselamatkan. Ini bagian pertama. Saya berharap kita ketika ada ujian dan cobaan dalam hidup kita yang mungkin disuruh kamu bisa memilih tempat ini, tapi kamu harus mengikuti gitu kira-kira ya, dan lain sebagainya. Dan apa yang kita akan pilih, kita memilih untuk melakukan kebenaran atau memilih untuk melakukan ketidakbenaran. Intinya ada di kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami memilih untuk selalu menyenangkan di dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit lagi, sakit apapun engkau, dalam nama Yesus kami perintahkan penyakit keluar, dan kalau tidak Yesus percaya Yesus mau menyembuhkan engkau, dan engkau akan membunuh. Yesus lah yang menyembuhkan. Kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, angkat kedua tangan Tuhan, tolong setiap tangan-tangan yang diangkat kepada menyerahkan diri kepadamu, dan tetap bisa memberikan solusi jawaban dalam setiap persoalan mereka. Terima kasih, saya syukur dalam nama Yesus buat tolonganmu, buat kebaikan dalam nama. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan harapan dan doa saya kita semuanya campur menjadi terang, memberikan arah dan menjadi garam yang memberikan kita rasa dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.